Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat dan semangat ya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam pembelajaran matematika kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran dari materi minggu sebelumnya, yaitu tentang sistem koordinat Kartesius bagian posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Dalam pembelajaran kali ini, kita memiliki dua tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui posisi titik terhadap titik asal dan terhadap titik tertentu, yang koordinatnya itu A, B. Tujuan yang kedua, untuk memahami posisi titik terhadap titik asal, koordinatnya 0,0, dan terhadap titik tertentu yang koordinatnya A, B. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Topik yang pertama yaitu posisi titik terhadap titik asal yang koordinatnya 0,0. Dapat kita lihat bersama, di sini ada satu titik yang dinamakan titik P. Posisi titik P dapat dilihat dari titik O yang koordinatnya 0,0 atau disebut titik asal. Ya, titik asal. Di sini. Nah, posisi titik P yang dilihat dari titik asal ini disebut dengan koordinat titik P yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Posisi titik P dilihat dari titik O di sini adalah 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Maksudnya seperti apa? Jadi dari titik 0,0 kita akan menuju ke P. Dan untuk menuju ke P dalam sistem koordinat Kartesius, kita harus mengikuti sumbu X terlebih dahulu. Nah, mari kita hitung. Kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3. Jadi, 3 satuan ke kanan. Kemudian, dari sini kita akan menuju titik P, maka kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Kemana? Ke atas. Sehingga sama ya, 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Atau dapat dituliskan sebagai 3,5. Dari sini, untuk menentukan nilai positif dan negatifnya, kita lihat dari kata-kata ini. Nah, ini kan ke kanan. Dari titik 0 ke arah kanan adalah nilai sumbu X yang positif. Sumbu X positif. Dari titik 0 ke kiri adalah nilai sumbu X yang negatif. Jadi karena ini ke kanan, maka di sini nilai 3-nya positif. Selanjutnya, kita lihat ke yang ini. Di sini ada kata atas. Kita ingat bahwasannya pada sumbu Y jika ke atas, artinya sumbu Y positif. Dan jika ke bawah, artinya Y negatif. Sedangkan ini 5-nya ke atas ya. Sehingga di sininya positif lagi. Selanjutnya, kita coba untuk contoh soal yang kedua. Di sini terdapat 4 titik yang koordinatnya berbeda-beda. Ada titik P, Q, S, dan R. Kita akan coba menentukan posisi titik Q terhadap titik asal yang ini. Caranya seperti apa? Seperti tadi ya, masih sama. Dari sini, coba dari titik 0, dari titik O ini, untuk menuju Q kira-kira harus ke kanan atau ke kiri? Betul, ke kiri. Jadi kita berjalan ke kiri ya. 1, 2. Ya, 2 satuan ke kiri. 2 ke kiri. Kemudian, dari sini harus ke atas atau ke bawah? Ya, ke atas. Kita hitung lagi. 1, 2, 3. 3 satuan ke atas.
Kira-kira berapa berarti koordinat titik Q? Ya, karena 2 ke kiri artinya negatif 2 ya. Negatif 2, 3 ke atas berarti positif ya. 3 ke atas. Posisi titik Q ini disebut dengan koordinat titik Q. Sama ya, ternyata posisi titik Q dilihat dari titik O adalah 2 satuan ke kiri, ya sama di sini. Dan 3 satuan ke atas. Dapat dituliskan negatif 2,3. Karena kata yang ini, X-nya itu kiri, sehingga nilainya negatif. Sedangkan ini untuk nilai Y-nya ke atas, sehingga ini nilainya positif. Bisa dipahami ya sampai sini? Baik, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Nah, materi kedua adalah posisi titik terhadap titik tertentu yang koordinatnya A, B. Posisi titik P ini tidak hanya bisa dilihat dari titik 0,0 di sini, tapi kita juga bisa menuju P dari titik Q, dari titik R, maupun dari titik S. Ya, dari titik-titik yang ada di sekitarnya. Contohnya, posisi titik P terhadap titik Q adalah 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Mari kita lihat sama-sama. Dari titik Q di sini, kita akan menuju titik P di sebelah sini. Dari titik Q harus ke kanan atau ke kiri? Ya, ke kanan. Kita hitung ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kanan. Kemudian dari sini ke atas atau ke bawah? Ya, ke atas. Kita hitung lagi. 1, 2. 2 satuan ke atas. Sama ya. 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Nah, di sini dapat dituliskan sebagai 5,2. Karena ininya ke kanan, maka hasil nilai 5-nya positif. Dan karena ini ke atas, maka 2-nya juga positif. Bagaimana nih jika posisi titik P terhadap titik R dan titik S? Artinya kita ingin tahu bagaimana posisi titik P terhadap titik R dan titik S ya. Tadi kan kita dari titik Q nih. Sekarang dari titik R dan titik S. Dari titik R kita harus ke kanan atau ke kiri tidak? Tidak, maka 0 ke kanan atau ke kiri ya. Kita tuliskan 0 ke kanan aja deh. Dari sini kita harus ke atas. Oke, kita hitung ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulis 8 satuan ke atas. Atau dapat kita tuliskan sebagai gimana? 0 ke kanan atau ke kiri berarti kalau 0, 0 saja ya, tidak ada positif negatif. Kemudian 8 ke atas kita tuliskan dengan positif 8. Sama ya, 0,8. Kemudian keterangannya 0 satuan ke kanan atau ke kiri, ya kalau 0 ininya boleh kanan atau kiri, boleh milih salah satunya atau keduanya. Dan 8 satuan ke atas, oke sama ya nih. Bagaimana jika dilihat dari titik S? Kita hitung dari titik S ya, dari titik S ke kanan atau ke kiri? Ya ke kanan juga. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 ke kanan. Dari sini harus ke atas juga ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan ke atas. Atau dapat dituliskan dengan 7 ke kanan artinya bilangan negatif apa positif? Ya, positif. Jadi di sini 7 positif. 7 ke atas positif atau negatif?
positif juga. Kita tulis positif 7. Ya, sama. Ternyata 7,7. Keterangannya 7 satuan ke kanan, ya sama, 7 satuan ke kanan, dan 7 satuan ke atas. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Jika tadi kita memakai cara manual, ternyata ada juga rumus untuk menentukan posisi agar lebih mudah. Rumusnya X2 kurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Apa sih maksudnya? Oke, kita lanjutkan. Nah, misalkan di sini kita ingin mengetahui posisi titik P, ya, titik ini, terhadap titik Q, atau yang tadi kita hitung ke sini ya, jalannya ke sini. Satu-satu. Tadi kan pakai cara manual. Kita coba pakai cara rumus. Nah, titik P atau titik yang kita ingin tahu posisinya, itu kita namakan X-nya X2, ininya X2, yang ininya Y2. Kemudian untuk titik Q, ya, titik Q sebagai titik acuan, X-nya itu dikatakan sebagai X1, Y-nya dikatakan sebagai Y1. Sehingga posisinya kita dapat menghitung dengan rumus ini. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. X2 berapa? 3. Kita masukkan di sini 3. Dikurangi X1. X1-nya negatif 2. Kita beri tanda kurung ya. Jangan lupa untuk bilangan negatif. Koma. Y2 itu berapa? 5. Y2 5. Dikurangi Y1. Y1 itu 3. Nah, sehingga hasilnya itu 3 ditambah 2 berarti ini ya, 5,2. Terima kasih. Akhirnya pembelajaran hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.